Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Gresiano Simanjuntak NIM 2403007. Ini adalah laporan praktikum botani umum saya dengan judul Bunga dan Biji. Dosen pengampu, Salmiati, MPD PhD. Program Studi Teknologi Pascapanen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2025. Latar belakang. Hampir semua tumbuhan spermatophyte memiliki bunga, tetapi tidak semua bunga tersebut akan berkembang menjadi buah. Jika penyerbukan pada bunga telah terjadi dan kemudian diikuti pula oleh pembuahan, peristiwa pembuahan menyebabkan bakal buah berkembang menjadi buah dan bakal biji. Zigot yang terdapat dalam biji juga berkembang menjadi embrio. Pada saat yang sama bunga mengalami perubahan yang menyebabkan perkembangan bakal buah menjadi buah. Buah tumbuhan sangat beragam strukturnya. Tidak semua buah tersebut memiliki struktur yang seperti layaknya dikenal orang. Ada beberapa spesies yang memiliki buah, tetapi tidak dikenal sebagai buah oleh halayak umum. Sebaliknya ada pula struktur yang seperti buah meskipun sebenarnya bukan buah sejati dari tumbuhan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan bahasan tentang buah menjadi menarik untuk diamati. Setelah terjadi penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan, bakal buah tumbuh menjadi buah, dan bakal biji tumbuh menjadi biji. Bagi tumbuhan biji, spermatophyta, biji ini merupakan alat perkembangbiakan yang utama, karena biji mengandung calon tumbuhan baru, lembaga. Dengan dihasilkannya biji, tumbuhan dapat mempertahankan jenisnya, dan dapat pula terpancar ke lain tempat. Tujuan praktikum. Setelah pelaksanaan praktikum diharapkan mahasiswa akan mampu 1. Mahasiswa dapat menjelaskan struktur buah secara umum. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan proses terbentuknya buah dan mengenal tipe-tipe buah. 3. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan menggambarkan struktur biji dan embrio. Metode praktikum. Alat. 1. Mikroskop. 2. Kaca preparat dan kaca penutup. 3. Alat tulis. 4. Pipet tetes, spatula dan silet. 5. Tisue. 6. Gelas ukur. Bahan. 1. Biji kacang hijau. 2. Biji jagung. 3. Buah dan biji cabai. 4. Buah dan biji tomat. 5 buah dan biji buncis. 6 buah dan biji apel. Biji kacang hijau. Pada pengamatan mikroskopis biji kacang hijau, terlihat struktur lapisan luar, testa, yang halus dan padat, serta jaringan endosperm yang mulai menyusut karena sebagian besar cadangan makanan telah disimpan dalam kotiledon. Kotiledon tampak sebagai jaringan padat berisi granula pati yang cukup besar dan tersebar merata, yang menunjukkan bahwa biji ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama nutrisi untuk proses perkecambahan. Biji jagung. Biji jagung menunjukkan struktur endosperm yang sangat jelas, terdiri dari sel-sel besar yang mengandung banyak granula pati. Lapisan aleuron di sekeliling endosperm tampak sebagai barisan sel kecil yang kaya protein. Mikroskop juga memperlihatkan embrio kecil di salah satu sisi biji, serta lapisan perikarp, kulit biji, yang keras dan tipis. Ini menandakan bahwa jagung merupakan biji tipe monokotil dengan cadangan makanan utama pada endosperm. Buah dan biji cabai. Pada pengamatan buah cabai, jaringan perikarp terlihat mengandung banyak sel parenkim dengan ruang antar sel yang cukup besar serta pigmen merah yang tersebar di vakuola, menandakan adanya kapsaisin. Biji cabai menunjukkan struktur lapisan pelindung luar yang keras dan embrio yang terlindung di dalamnya. Struktur kotiledon tampak kecil dan belum berkembang, menyesuaikan dengan ukuran bijinya yang relatif kecil. Buah dan biji tomat. Buah tomat memperlihatkan jaringan mesokarp yang lunak dengan sel-sel besar dan banyak mengandung air, serta adanya pigmen likopen yang tampak sebagai butiran halus dalam vakuola. Biji tomat memiliki pelindung luar, testa, dan lapisan gelatin yang menyelubungi biji, yang terlihat sebagai jaringan transparan. Embrio dan kotiledon mulai tampak berkembang di bagian dalam biji. Buah dan biji buncis. Pengamatan mikroskopis pada buah buncis menunjukkan struktur polong yang tersusun atas jaringan parenkim yang lunak dan serat penguat di bagian luar. Biji buncis memiliki struktur kotiledon yang besar dan padat, menunjukkan bahwa cadangan makanan utama disimpan dalam kotiledon. Sel-sel kotiledon tampak berisi granula pati, dan embrio berada di tengah-tengah kotiledon.
Cara kerja. Pertama, iris tipis bagian bahannya untuk diletakkan di kaca preparat. Lalu teteskan air menggunakan pipet tetes ke bagian yang telah diiris. Lalu tutup dengan kaca penutup. Setelah itu letakkan samplenya ke dalam mikroskop lalu paskan ke arah cahayanya. Lalu atur lensanya, setelah itu amati sel tersebut. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan mikroskopis terhadap berbagai jenis biji dan buah, dapat disimpulkan bahwa setiap bahan memiliki struktur mikroskopis yang khas sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya. Biji monokotil seperti jagung menunjukkan endosperm yang dominan sebagai tempat cadangan makanan, sedangkan biji dikotil seperti kacang hijau dan buncis memperlihatkan kotiledon yang besar dan berisi pati sebagai sumber nutrisi utama. Buah-buahan seperti tomat, cabai, dan apel memiliki jaringan parenkim yang berbeda-beda sesuai dengan kandungan air, gula, dan pigmen masing-masing. Struktur jaringan luar seperti kulit biji dan lapisan buah juga menunjukkan adaptasi dalam melindungi dan menunjang perkembangan embrio. Pengamatan ini membantu memahami struktur anatomi tumbuhan secara lebih detail serta peran masing-masing bagian dalam proses pertumbuhan dan reproduksi tanaman. Daftar Pustaka. Esau, K. 1965. Plant Anatomy. Wiley. Evert, R.F. 2007. SOS Plant Anatomy. Meristem, Cell, and Tissue of the Plant Body. Ter Structure, Function and Development. Wiley. Van, A. 1990. Plant Anatomy. Pergamo. Pujo Arinto A. 1986. Sistematika Tumbuhan. Laboratorium Taksonomi Tumbuhan. Fakultas Biologi UGM Yogyakarta. Sumardi I. Eng Pujo Arinto A. 1992. Struktur dan Perkembangan Tumbuhan. Fakultas Biologi UGM Yogyakarta. Sutrian, Y. 2004. Pengantar Anatomi Tumbuhan. Jakarta. PT Rineka Cipta. Citrosoepomo, G. 1992.